Kita ingin ke Pak Teguh, sebetulnya kalau kita lihat bukan membenarkan apa yang sudah dilakukan oleh perwira ini, cuma mungkin pada saat itu mereka juga dalam posisi terjepit. Tidak ada pilihan, harus mematuhi begitu. Karena melihat bahwa sebetulnya orang Indonesia, beberapa di antara kita itu begitu melekat dengan budaya feodal tadi. Bagaimana Pak Teguh melihat ini? Apakah mungkin ada kesempatan untuk mereka lepas dari hukuman? Atau mungkin memang sewajarnya, sepatutnya mereka dihukum seberat-berat mungkin? Pak Teguh. Jadi yang harus mereka ingat sebagai insan Polri ya, sebagai anggota Polri itu dalam tribrata itu ya, mereka itu penegak kebenaran dan keadilan ya, mengukur kebenaran itu atas keprofesionalan mereka ya. Benar nggak nih kalau saya harus merekayasa cerita? Benar nggak nih kalau saya harus menyingkirkan barang bukti? Ya, itu kan pertanyaan mendasar yang harus mereka jawab ya dalam posisi mereka sebagai anggota polisi yang profesional. Ketika menemukan jawaban tidak benar ya, ini bukan persoalan feodalisme. Ini persoalan lemah hati, ya, lemah iman, ya, lemah hati, lemah iman, gitu ya. Mereka mungkin saja waktu itu nurut ya, tapi setelah itu harusnya mereka seperti dikatakan Pak Susno harus lapor kepada atasannya FS, ya, supaya diketahui ada satu proses yang salah. Ini bukan persoalan feodalisme, apalagi sejak Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 diundangkan, polisi kita itu adalah instrumen demokrasi ya, penegak hukum sebagai instrumen demokrasi, polisi yang modern ya. Kalau masih feodal, ternyata dalam prakteknya ya ini tugasnya Pak Kapolri nih membenahi nih ya feodalisme dalam tubuh Polri, atau karena memang lemah hati itu saja. Pak Dan Sugeng, sudah cocok memang ya. tapi Pak Sugeng, ketika mereka sudah masuk proses persidangan, baru-baru ini 1 dari 6 perwira ini keluarganya menolak dan menyatakan suaminya dikambing hitamkan. Ya, itu kan namanya boleh ya. Boleh sebagai istri itu membela suaminya, itu saya rasa baik ya. Tetapi institusi Polri memiliki parameter dan ukuran-ukuran ya. Parameternya adalah sikap profesional, sikap ketatan pada norma ya. Kemudian harus menjaga namanya reputasi Polri. Itu ada dalam kode etik. Apalagi tadi dikatakan oleh Pak Susno, wajib menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum. Parameternya sudah jelas, tidak ada bisa ke kiri dan ke kanan ketika ini menjadi satu persoalan pelanggaran. Nggak bisa lagi itu mundur. Bahkan kan ada Pak FS bikin pernyataan tuh bahwa saya yang bersalah bertanggung jawab, anggota saya tidak. Ya tidak bisa begitu. Ada parameter-parameter yang digunakan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian. Akreditor juga sudah memeriksa. Kemudian penuntut juga sudah mengajukan perkara. Ya sudah saatnya memang orang-orang yang lemah hati ya, lemah iman ini ya mungkin sudah waktunya garis tangan mereka untuk di PTDH ya. Begitu. Baik, sekarang saya ingin ke Pak Susno. Pak Susno, kan kita lihat juga Verdi Sambo pada saat itu beberapa waktu yang lalu membuat surat yang menyatakan bahwa anak-anak buahnya itu tidaklah bersalah. Semuanya adalah kesalahan dari yang bersangkutan. Kemudian juga kita lihat ada seorang istri yang membela suaminya karena merasa suaminya dikambing hitamkan dan juga menjadi korban. Apakah ini memang betul seperti yang disampaikan Pak Teguh tadi bahwa pernyataan-pernyataan dan surat-surat yang disebutkan tadi tidak bisa meringankan hukuman dari para perwira yang akan melakukan sidang kode etik ataupun juga tengah melakukan sidang kode etik saat ini? Jadi Pak Teguh sudah betul sekali ya. Jadi soal orang mau menolak, mau membela itu boleh, itu hak.
dia mengajukan suatu dalil ya. Tapi pembukti di negara kita ini negara hukum. Dalil-dalil yang dikemukakan bahwa si ini tidak bersalah, ini tidak bersalah, boleh saja. Makanya ada yang namanya banding gitu. Nah, dalam lembaga banding inilah diajukan apa yang telah menjadi dasar putusan dari Mahkamah Kode Etik dibantah dengan bukti-bukti gitu. Nah, jadi kita dalil itu dimainkan dengan bukti. Oh, si ini tidak begini karena tuduhan mahkamahnya begini. Nah, ini buktinya bahwa tanggal sekian bulan sekian si A ini berada di lokasi ini, alibinya tidak benar. Ketemu dengan siapa dia di situ? Ketemu dengan ini saksinya. Nah, siapa lagi saksinya? Ini. Oh, si A ini tidak juga terlibat dalam perusakan barang bukti. Boleh, itu kan dalil namanya. Nah, dibantah bahwa yang merusak barang bukti itu adalah ini. Saya tidak terlibat. Terus ada lagi misalnya dikatakan bahwa dia telah mendapat surat pernyataan dari atasannya. Itu memang di dalam militer dan polisi semua perbuatan itu atasan tidak bisa menghindar. Bahkan Kapolri dan Pak Sambo sendiri mengatakan 2 tingkat di atasnya bertanggung jawab. Itu bertanggung jawab, tapi bukan berarti menghapuskan pelanggaran anak buah. Nah, tapi misalnya ada surat pernyataan, saya sudah lihat itu. Di surat pernyataan itu bahwa si A, si B, si C tidak saya perintah. Nah, walaupun tidak saya perintah harus dibuktikan juga melakukan apa tidak dia. Nah, kalau tidak diperintah, tidak melakukan, berarti dia sudah terbebas dari 1 poin. Gitu. Nah, berikutnya masih dilihat lagi. Misalnya apalagi dalam hal ini keberatan bahwa tidak ikut dalam pengerusakan barang bukti yang lain. Kan ada saksi yang lain. Harus dibuktikan dalil itu, dalil tidak merusak itu dengan alat bukti. Alat buktinya ada nggak saksi yang menyatakan itu? Ada nggak keterangan lain menyatakan itu? Kalau itu tidak semua, ya berarti dalil yang dia ajukan, argumen yang dia ajukan bahwa ini tidak terlibat, ya benar. Karena ini sudah dijatuhi hukuman, misalnya, ya majukan di mahkamah banding. Nah, kalau ini belum dijatuhi hukuman, proses sedang berjalan, sampaikan di depan sidang. Jadi bagus sekali, fair sekali pembuktiannya kok. Baik Pak Susno. Pak Yusuf, kami ingin tanggapan Anda. Ini pengakuan dari Cuk Putranto dan juga Baikuni serta Arief Wibowo. Mereka ini diperintah Verdi Sambo menyita rekaman video digital CCTV di Pos Satpam. Kemudian menontonnya secara bersama-sama, artinya mengetahui isi dari CCTV tersebut. Apakah ini sebatas sanksi etik dan pemecatan atau sudah mengarah ke pidana juga? Kan terkait dengan perkembangan saat ini ada 7 tersangka kasus obstruction of justice. Salah satunya kan di antara 7 itu Kompol CP yang sudah dilakukan sidang Komisi Kode Etik kemarin itu dengan sanksi administrasinya PTDH. Tentu kita harus kembali ke proses awal lagi bahwa sidang kode etik profesi telah mendahulukan menyidangkan FS dan putusannya sudah ada, yaitu salah satunya sanksi administrasi PTDH. Yang di situ sangkaannya diantaranya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, FS melanggar pasal larangan sebagai atasan. Di dalam norma kode etik, di situ ada pasal larangan, di mana salah satunya setiap pejabat Polri sebagai atasan dilarang memerintahkan yang bertentangan dengan norma hukum. Nah itu. Nah ini kan sudah terbukti, nah, tinggal kepada bawahannya dicari bukti apakah bawahannya itu ada melanggar norma kewajiban sebagai bawahan yang salah satunya adalah wajib menolak perintah atasan yang itu bertentangan dengan hukum. Nah di dalam pembuktiannya kan tentu diperiksa saksi-saksi lain apakah si JP ini menjalankan perintah sesuai dengan yang dimaksud di dalam sangkaan tidak pidananya obstruction of justice dalam perbuatan dugaan melakukan pemindahan transmisi dan kerusakan misalnya seperti itu. Nah tentu apa yang disampaikan Pak Susno tadi tentu itu ada juga dalam nota pembelaan Kompol CP katakanlah seperti itu dan yang lainnya nanti. Tapi yang pasti kan
Komisi Sidang Kode Etik Profesi sudah memutuskan Baik. PTDH, artinya sangkaan dan tuntutannya itu terbukti. Oke. Baik, nanti pertanyaan selanjutnya setelah ini sudah sah putusan dari kode etik bahwa memang diberhentikan tidak hormat karena melanggar norma-norma dan etika-etika tertentu, apakah lantas mereka yang nantinya dipecat ini karena terbukti bisa dikenakan pidana? Itu mungkin pertanyaan selanjutnya, nanti akan kita bahas usai jeda berikut. Saya ingin ke Pak Susno selaku mantan Kabar Reskrim. Pak Susno, kalau sudah disampaikan di etik melakukan pelanggaran, misalkan menghilangkan barang bukti tadi, kemudian apakah mereka ini, perwira ini juga bisa dinaikkan maju ke tindak pidana? Di dalam peraturan kode etik jelas sekali dikatakan bahwa sidang kode etik atau sanksi kode etik tidak menghilangkan pidana. Demikian sebaliknya, kalau pidana lebih dulu diproses, hukuman pidana atau proses peradilan pidana tidak mengesampingkan proses kode etik dan putusan kode etik. Jadi justru itu harus dilakukan gitu. Bahkan kalau dia misalnya diberhentikan atau dipecat karena pelanggaran menghambat jalannya persidangan, harus dibuktikan di pengadilan menghambat jalannya persidangan. Tetapi di dalam hal ini kan ada yang tidak perlu menunggu putusan sidang pidana kode etik ini. Misalnya apa? Yaitu melakukan perintah yang bertentangan dengan norma hukum. Yang satunya melakukan tidak menolak perintah yang bertentangan dengan norma hukum, dan itu sudah terjadi, sudah terbukti gitu. Dia misalnya disuruh merusak TKP, disuruh merusak CCTV, dia sudah lakukan, CCTV-nya sudah rusak gitu. Nah, tidak perlu dibuktikan di Mahkamah Peradilan Pidana. Namun demikian, peradilan pidana tetap menunggu walaupun kode etik sudah dilakukan. Baik. Tapi Pak Susno, Anda tadi sudah mengatakan, ini nyaris terlewat poin ini Pak, mengenai tidak bisa menolak. Kita ke Pak Teguh, mungkin satu suara semua antara Pak Teguh, Pak Yusuf sama Pak Susno ini. Mungkin tidak antara 6 perwira sama Sambo ini sudah punya ikatan atau circle lama yang terbentuk sehingga mereka mau tidak mau harus patuh dengan Sambo. Pak Teguh. Enggak. Ya, mereka kan anak buahnya di Propam. Dan juga ada beberapa saya lihat di Satgasus ya, ada di Satgasus juga ya. Jadi hubungan mereka ini memang sudah sangat intens gitu ya. Saya juga nggak menduga begitu banyak yang terjerembab masuk jurang. Mereka sudah sangat intens hubungan mereka ini. Hubungan yang mungkin ya, ini analisis praktek-praktek yang praktek-praktek atau kegiatan-kegiatan yang memang kemudian mengesampingkan hukum, mengesampingkan norma dalam tugas jabatan mereka, saya rasa bukan sekali ini saja, ya, bisa saja sudah terjadi dan itu biasa, ya, dan itu biasa. Hari ini IPW merilis, ya, ada tindakan tercela dari bintang 1 juga yang kemudian merubah isi hasil gelar perkara khusus ya, yang tadinya harusnya rekomendasinya adalah penghentian penyidikan harus diteruskan ya, itu diganti halamannya ya, padahal anggota gelar itu sudah tanda tangan semua, bayangkan itu ya. Jadi banyak yang penyimpangan sepertinya sudah biasa, tidak mengingat lagi bahwa mereka adalah penegak hukum Bayangkara Negara yang harus taat pada kode etik, sumpah jabatan, dan juga peraturan perundang-undangan. Itu. Baik, Pak Susno, terakhir kita ingin ke Pak Susno. Apakah betul memang ada kekompakan yang mungkin saja itu adalah sudah sebuah budaya yang lama ketika mungkin Pak Susno juga masih aktif di Polri? Apakah memang mungkin ada kecenderungan seperti itu atau ini hanyalah sebuah asumsi di luar saja? Tanggapan Pak Susno singkat saja. Yang terangkat ke permukaan kan yang ini,
nasional. Tadi kan Pak Teguh sudah mengatakan ada lagi Brigjen. Berarti kan yang terangkat ke permukaan kayak gunung es saja kan ada. Berarti kan banyak. Nah timbul pertanyaan apakah ini sudah membudaya? Tergantung. Kalau ini sudah dianggap biasa, sudah sering dilakukan, membudaya namanya. Tapi tidak boleh kita menyerah bahwa ini sudah membudaya. Wah ini sudah budaya, kalau ini harus dilakukan. Tidak, kode etik sudah jelas membuat aturan. Baik. Bahwa kalau perintah itu salah harus ditolak. Dan Terima dalam kasih. kasus Sambo Gate ini mereka ada kesempatan untuk menolak itu dan untuk melaporkan kepada atasan yang beri perintah. Terima kasih banyak Pak Susno Duaji, Pak Yusuf dan juga Pak Sugeng Teguh sudah bergabung di Kabar Petang.